Saya bilang, maaf mas, yang mas tembus itu bukan perawan saya, tapi celana saya belum dibuka gitu. Terus mainnya tetap gitu, hardcore gitu, keras gitu, kasar gitu? Ngeganjel gitu kan? Ngeganjel? Iya, ngeganjel. Celananya masuk ke dalam? Bukan. Kali ini tuh apa ya? Ini lucu sih, unik kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi dia, ini seorang wanita ingin menceritakan pengalaman pertamanya ingin menceritakan tentang malam pertamanya dengan suaminya. Ini ada cerita lucu, pokoknya nanti ada yang lucu-lucunya gitu ya. Ya. Halo. Hai. Halo, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus sekilas kamu kayak mirip teman aku Lada gitu. Oh iya. Iya, baru juga. Aduh, mirip-mirip potongannya, badannya gitu, emang di model gitu kan, jadi kayak matanya juga mirip. Matanya sih enggak terlalu, ya mungkin kalau pakai masker gitu kan sekilas. Oh iya, gitu. Potongan rambutnya juga sama. Tapi by the way, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, masih hot-hotnya ya kali ya? Pengantin baru saja gitu kan? Iya. Udah berapa lama sih nikah? 1 tahun sih. Oh, 1 tahun. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. Kapan punya anak gitu? Atau udah hamil belum gitu? Masa udah belum punya anak? Oh iya nggak sih? Iya. Iya kan? Lo ngalamin? Iya. Banyak, terus kamu jawabnya gimana? Ada kesel-keselnya nggak? Biasanya kan juga, ya lah sabar aja kali. Iya bener. Kadang masih nunggu 2 tahun lah. 2 tahun ke depan. Udah rencana juga kan. Tanya sama suami, ini gimana ini rencana punya anak kapan gitu kan. Soalnya banyak yang nanya ini nih gitu kan. Terus kata suami saya, ya udah nunggu aja tahun depan, kalau enggak tahun depannya lagi gitu bilangnya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kenapa nggak sedikasinya aja gitu loh? Kenapa dengan tahun depan atau tahun depannya lagi? Berarti sekarang kamu KB atau gimana? Iya, ya kamu. Oh, kamu KB? Iya. Oke. Karena memang mungkin belum siap ya? Benar-benar. Oke, baik. Ya, maksudnya apapun itu ya, maksudnya kan setiap pasangan suami istri itu punya keputusan sendiri ya. Iya. Ya kapan mau punya anak, kapan mau nambah anak, yang kayak gitu ya. Maksudnya ya apapun itu ya mereka yang tahu. Jadi ya ada yang mungkin mereka dia nggak KB gitu kan, istri nggak KB, tapi memang dasar bertahun-tahun belum dikasih kepercayaan gitu kan, untuk dikasih anak, untuk merawat anak gitu ya udah nggak apa-apa, kita nggak boleh loh ngejanji ngoyok-ngoyok untuk punya anak segala macam, karena itu keputusan mereka orang. Punya anak tuh nggak sekadar punya gitu, tapi kita juga harus dibekali dengan mental yang udah siap, nggak cuma perkara uang, tempat tinggal, ini itu segala macam, enggak, tapi mental yang paling penting itu mentalnya kita udah siap atau belum punya anak gitu. Iya benar. Gitu, nggak apa-apa, itu kan keputusan masing-masing. Oke, nah lalu mencerita tentang malam pertama kamu sama suami, ada yang lucu? Ada. Apa? Apa? Kamu orang kayak gini ya, lurus aja gitu, lempeng kalau gitu. Iya, jadi gini ceritanya. Waktu selesai nikah, selesai acara nikah, suami saya buru-buru tuh minta malam pertama, bilang, ayo kita malam pertama gitu kan. Bentar dulu, ini kan masih belum ganti baju gitu kan. Habis itu saya ganti baju, pakai baju dinas. Terus suami saya juga ganti baju. Setelah itu lampunya dimatiin. Lampunya dimatikan. Oke. Nah setelah itu tidurlah saya. Tidur di tempat tidur gitu kan, di kasur. Karena buru-buru suami saya bilang gini, kayak wah istri saya masih perawan gitu kan. Kata istri saya masih perawan. Terus saya bilang, maaf mas, yang mas tembus itu bukan perawan saya, tapi celana saya belum dibuka gitu. Sama suami saya sama saya ketawa lah itu di ranjang gitu kan. Berarti celananya belum dibuka, dia udah berusaha untuk masuk ya? Iya. Oke. Akhirnya dia bilang gitu, wah ternyata istilahnya masih perawan gitu. Tapi dia tahu nggak sih maksudnya kamu tuh memang masih perawan atau enggak ya saat itu? Waktu itu masih belum tahu sih. Oke. Ya habis itu udahlah langsung ngelakuin kayak gitu. Akhirnya dibuka dulu celananya kan? Dibuka dulu celananya. Begitu dia masukin lah itu pelan-pelan kan ke saya. Habis itu masih perawan? Iya, akhirnya masih perawan gitu kan kata dia. Ya habisnya kamu buru-buru sih gitu kan kata saya. Sabar aja dulu gitu. Ya gimana orang udah, itu kan nafsunya kan udah gede. Iya. Jadi gak sabaran kan. Ya nafsunya aku kan udah gede, jadi ya itu buru-buru pingin ngelakuin kayak gitu. Ya udah, habis itu ngelakuin. Ada sedikit kayak ngeganjel gitu kan. Apa? Ngeganjel? Iya, ngeganjel. Celananya masuk ke dalam? Bukan. Ngeganjelnya tuh kayak tiba-tiba suami saya itu nampar saya. Kenapa? Ya karena nafsunya dia kan lebih gede. Oh, lagi on fire-nya, terus mukul hardcore gitu kan? Iya, bener. Terus kamu kaget dong? Kaget kan? Mana baru pertama kali ya? Iya bener.
namanya juga itu kan masih ngelakuin itu kan pertama kali. Jadinya saya kaget kan. Ya. Kok ditampar? Iya, dalam hati lah. Kok gini gitu kan? Mainnya kok gini gitu kan. Terus kata dia, udah diem aja kata dia gitu. Udah habis itu tetap ngelakuin kayak gitu kan sama suami saya. Terus dianya bilang, enak kan, bilang gitu kan, kata suami saya. Iya enak, tapi kenapa kok nampol aku gitu kan? Iya karena itu ngeluarin ekspresif ya, lebih ekspresif itu ya gemesnya dia. Iya, iya benar. Ya jadi kayak gitu. Jadi kasar sama saya. Habis itu udah selesai ngelakuin kayak gitu. Dapat beberapa menit kemudian dia minta lagi. Tunggu, ini udah selesai mainnya? Udah. Itu pertama kali maksudnya kamu main gitu, dikasarin gitu. Satu kan pasti kaget. Kaget. Kedua, iya dia minta lagi. Itu kan sakit kan? Iya sakit banget itu. Namanya juga kaget kan? Pertama kali. Terus berarti dikeluarnya cepet. Karena kan nafsunya kan lebih gede, jadi keluarnya cepet gitu kan. Terus cepat jeder aja udah selesai gitu kan. Akhirnya terus beberapa menit kemudian dia minta lagi. Aduh, kan itunya masih peri-peri. Ngeri banget. Terus kamu ladenin? Ladenin. Aduh ya ampun. Karena kan permintaan dari suami kan. Oh iya, jadi harus Masya Allah. Melayani suaminya gitu kan. Ya udah. Sambil peri-peri mainnya. Atau pas yang kedua udah lebih enak, lebih enjoy? Lumayan enjoy gitu kan. Ya habis itu udah ngelakuin kayak gitu lagi. Kasar lagi nggak mainnya? Lumayan, masih agak-agak mendingan dikit. Karena kan pertamanya kan udah ngeluarin itu kan. Waktu yang pertama tuh kasarnya cuma nampar pipi aja atau ada bagian lain yang ditepuk-tepuk? Itu yang pertama masih nampol pipi doang. Oke. Nah, terus yang kedua dari pantatnya itu. Oke, ditepuk ya pantatnya. Ditepuk itu. Terus kamu terangsang nggak pantatnya ditepuk kayak gitu? Terangsang sih. Ya kan makin bergairah gitu nggak sih? Iya, lebih kayak hot gitu. Jadi ngerasa kayak enak, terus enjoy gitu kan. Nah terus ngelakuin kayak gitu lagi. Habis itu beberapa menit kemudian itu udah selesai. Dia minta maaf sama saya. Ya karena apa sih, nampol saya itu tiba-tiba nampol saya gitu kan, saya kaget banget. Iya, namanya juga suami saya kan nafsunya gede itu, jadi ya tiba-tiba nampol gitu kan. Kayak ngeluarin nafsunya gitu. Iya, tapi sampai nabok kan, maksudnya kalau lagi main gitu ya, naboknya tuh nabok lucu gitu. Iya, kayak gemes gitu kan. Iya, namanya nabok lucu kan, bukan nabok kayak orang ngajak berantem gitu kan. Iya. Tapi satu tuh mungkin kekencangan kali ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu, karena kan dia ya itu satu itu emosinya sama nafsunya kan dijadiin satu sama dia. Iya, jadinya nggak stabil ya. Apalagi dia kan buru-buru pengen ngelakuin kayak gitu kan. Ya terjadilah hal kayak gitu. Nah berarti waktu malam pertama itu ya, berapa kali main dong? 2 kali. 2 kali, habis itu baru tidur? Iya, tidur. Nah bangun paginya main lagi dong? Itu kalau udah keburu digedor sama mertua? Iya. Udah keburu digedor, berarti paginya nggak sempat main lagi? Enggak. Besoknya lagi. Oh besoknya lagi baru main lagi. Terus mainnya tetap gitu, hardcore gitu, keras gitu, kasar gitu? Kalau pertama kali main itu iya. Maksudnya bukan beda hari gitu kan? Iya. Beda hari. Jadi emosinya kan sama nafsunya kan. Oh setiap pertama kali main pasti begitu? Iya, tapi kalau misalnya kedua kalinya minta lagi agak mendingan. Kan udah ngeluarin nafsu sama nafsu. Nah kamu sendiri, maksudnya dapat suami yang memang mainnya suka mukul-mukul gitu kan? Hardcore, nggak hardcore apa BDSM sih? Hitungannya aku nggak paham deh, maksudnya main kasar kayak gitu sampai dipukul gitu, kamu sendiri nyaman nggak sih? Nyaman sih. Oh kamu memang suka jadinya diperlakukan seperti itu, kalau pas lagi main doang kan dipukulnya? Iya, kan? Cuma main doang, tapi kalau misalnya nggak main ya enggak. Ya jangan atuh, ngapain nggak main dipukul? Iya, ya cuma main doang, kayak gitu dia. Oke. Pokoknya setiap mengawali permainan, apakah setiap mengawali having sex itu pasti dia seperti itu. Untuk main yang keduanya agak santai, agak turun ya, gitu. Udah enjoy gitu. Tapi memang gemes banget gitu ya orangnya ya. Iya. Gemes banget, makanya sampai kayak gitu yang awal. Sampai sekarang juga gitu? Sampai sekarang. Kalau setiap maksudnya udah berapa hari nggak main, terus pas main lagi, pas main yang pertamanya? Iya. Pokoknya kalau pertama kali yang awal main gitu. Tapi kalau misalnya minta lagi yang kedua kalinya, enggak. Iya. Tapi biasanya berapa kali main paling banyak? Paling banyak sih seminggu 3 atau 4 gitu. Sehari. Oh, sehari itu 2 kali aja. 2 kali. Kan biasanya kalau pengantin baru tuh bisa sehari 7 kali gitu. Iya, itu kan terlalu apa sih namanya? Nafsunya terlalu gede banget itu. Kalau saya sama suami saya itu cuma sehari 2 kali. Sehari 2 kali gitu kan. Maksimal tuh udah 2 kali ya. Iya.
Itu masih normal lah. Normal. Atau mungkin karena memang udah suami istri gitu kan. Banyak kan yang mainnya sehari bisa 7 kali, 8 kali itu kayak yang masih pacar-pacaran ya kan, masih pokoknya. Iya. Berarti kamu pas waktu pacaran gak ngapa-ngapain? Enggak. Cuman waktu itu kan ketemu, cuman dapat beberapa hari langsung dilamar sama dia. Oh gitu. Kan dijodohin, kan nggak tahu. Jadi Iya. saling orang tua saya sama orang tua dia udah setuju gitu. Mau nggak kirain kayak, maaf mas, saya sebelum dinikahin saya mau tes drive dulu. Enggak. Kirain ada yang nggak tahu ya, ada gitu nggak sih? Iya, kadang juga ada sih kayak gitu. Iya kan, bener. tiba-tiba zong ya wah, Iya. ternyata diburu nggak sangka. Tapi nggak sih, tapi maksudnya apa yang kamu lakukan itu udah paling benar. Pasti kita kan berhubungan seksual itu kan memang harus didasari dengan ya sebuah pernikahan gitu kan. Biasanya iya. suami istri ya baru gitu kan. Lebih Tapi baik kan kan kayak gitu. benar, tapi kan sekarang kan belum apa-apa udah langsung cepat-cepat jeder gitu kan. Itu fenomena ya, ini kan fenomena loh, benar loh. Iya, Ini benar. juga ini untuk kita orang kan fenomena loh, banyak sekali hal-hal itu terjadi di kalangan di sekitaran kita gitu ya, anak-anak remaja yang masih sekolah gitu, itu banyak banget gitu. Kita harus concern untuk hal itu gitu loh. Iya. Ya minimal kalau kita punya adik atau punya anak gitu kan, dipintar-pintar jaga diri, dikasih edukasi tentang pengetahuan seksual, terus bahayanya dunia luar itu seperti Iya, apa. bahaya banget. Aduh deg-degan deh gue gitu loh. Nah terus berarti kamu nikah umur Umur 20. 20, berarti kan baru 21? Iya. Oke, nikah muda ya? Iya, enggak apa-apa nikah muda, Nggak apa-apa, siap. benar. Nah terus siapa yang lebih dominan kalau main di ranjang? Yang cowok sih. Kamu yang diem aja atau ada perlawanan? Iya, kan pertama kali, jadi kan nggak tahu itu. Jadi, Tapi kan sekarang udah pintar dong. udah, kan udah 1 tahun. Udah 1 Udah tahun lama, belajarnya, ya lumayan kan? sih. Jam terbangnya udah 1 tahun, oke lah. Kadang suami suka request apa nggak sih? Kadang kan pengantin baru gitu kan, mencoba hal-hal baru gitu kan. Sayang, aku mau diapain dong, atau aku mau kamu begini dong. Ada nggak sih? Ada. Apa? Kayak saya disuruh berdiri sama dia. Sambil hormat. Enggak juga. Maksudnya di atasnya dia. Di atasnya suami saya, dia tidur, saya di atas. Jadi gantian gitu. Oke. Biar iya. nggak capek. Sebenarnya sih saya nggak mau kayak gitu. Karena enakan di bawah daripada di atas. Oke, iya. Bebas sih masing-masing sih ya. Iya, beda-beda. Di atas, Ada yang suka di bawah. Terus gaya apa aja yang udah dicoba selama setahun ini? Jadi pengantin baru. Gaya Kan missionary yang kamunya di bawah. Kalau kamu di atas kan momen antap. Terus yang suaminya di belakang, kamunya nungging gitu. ada. Itu pernah. Pernah juga. Terus gaya apa lagi? Helikopter, jungkir balik. Enggak. Atau gaya apa? Itu yang kayak kitanya di sini, terus suaminya ada di bawah. Apa sih itu namanya? Kitanya di sini. Kitanya Di kasur, di kasur. Oh, kitanya di kasur. Suaminya di bawah. Di bawah kasur. Heeh. Hah? Jadi suaminya berdiri. Oh, oke, iya. Aku pikir kamunya di kasur, suaminya di bawah. Di bawah kolong dong, di bawah Iya. kasur. Main sama siapa ya di kolong? Gitu. Oh iya, yang suaminya berdiri, si cowoknya berdiri. Oke. Suaminya tidur. Terus pernah coba main di mana lagi? Kayak gaya itu sih kakinya diangkat. Oh, Diangkat oke. satu. Kakinya diangkat satu. Jadi agak miring gitu. Sikap miring saya. Tapi kamu dari semua gaya yang udah pernah kamu coba, mana yang paling enak? Selain gaya yang di bawah aja? Yang nungging sih. Dogi ya? Lebih kayak gimana ya? Jadi tuh kerasa semua dari masuk ke dalam itu, kerasa. Jadi kalau yang bawah itu masih lumayan lah, tapi lebih enaknya yang dogi. Kalau main sambil berdiri gitu, kamu yang berdiri nempel di tembok gitu? Oh, kayak itu belum sih, Belum. belum. Kalau yang lebih suka explore gaya itu kamu atau suami? Dua-duanya. Oh gitu. Suka Jadi nyobain kayak hal-hal baru gitu ya. request ini gaya apa lagi gitu kan. Ya itu udah disebutin kayak gitu gayanya. Mau coba ini dong, mau coba itu dong. Jadi rasanya kayak gimana gitu. Enak apa enggak gitu. Nah, kamu cari referensi gaya gitu ya? Itu dari mana? Oh, itu Film? udah Atau- iya, waktu itu kan yang pertama kali ngelakuin gitu kan masih normal kan, masih yang di bawah dulu kan. Terus beberapa bulan atau beberapa minggu itu Mulai ganti gaya. iya, suami saya ngasih tahu nanti gayanya kayak gini ya gitu. Sambil diliatin di YouTube. Di YouTube? Iya. Emang ada? Oh, ini posisi-posisinya. Posisinya. Oke. Posisinya doang. Jadi kayaknya kayak gini gitu. Ya udah, gas aja gitu. Oke, gas aja saya. Akhirnya gitu kejadian. Tapi seru ya jadi pengantin baru ya. Seru Karena banget sih. memang lebih seru gitu nggak sih? Maksudnya unboxingnya tuh after married. Jadi Iya. kayak, ya kan Nah, sepanjang perjalanan tuh jadi rasanya kayak memang pacaran Mm-mm. gitu kan. Kalau unboxing dulu baru married kan Nggak jadi enak. ya udah biasa aja. Iya, karena udah ngerasain gitu kan, udah ngerasain sebelum nikah kan. Jadi nggak enak. Apa yang membuat kamu mempertahankan
keperawanan kamu sampai akhirnya kamu menikah dan kamu mau lepas itu? Karena saya benar-benar menjaga buat suami saya. Biar kalau misalnya udah nikah, suami saya itu nggak kecewa gitu. Makanya kan sama orang tua saya kan dijodohin, jadi nggak usah pacaran lama-lama gitu. Jadi dapat beberapa hari ketemu, keluarga Kamunya sama oke, keluarga, gitu ya? sama-sama oke. Ya udah tinggal nyari hari. Tapi Sama sebelumnya mertua pernah saya. pacaran? Apa? Sebelumnya pernah pacaran? Sebelumnya nggak pernah, Loh, kamu sama 20 tahun nggak pernah, nggak pernah pacaran? nggak pernah. Kenapa? Ya Karena itu, memang circle-nya kamu orang-orang yang lempeng-lempeng aja, Iya. yang lempeng aja atau gimana? karena kan saya orangnya itu introvert. Oke. Jadi ya pendiam di rumah gitu kan. Terus ditanyain tuh sama orang tua kan, kamu nggak mau nikah gitu kan? Mau atuh. Ya mau, kalau nikah mau gitu kan, tapi nggak ada calonnya gitu kan. Namanya orang introvert kan jarang bergaul sama orang lain kan. Mhm. Terus kata orang tua, ya udah mama nyariin ya gitu. Ketemulah sama temennya mama. Jadi dijodohin gitu. Jadi mama ya yang Iya, yang nyari. peranannya. Tapi mamanya keren loh. Maksudnya bisa ngejaga anak gadisnya ya. Maksudnya benar-benar sampai ke depan pintu gitu ya. Maksudnya Benar. sampai dijemput sama jodohnya gitu dan masih bisa ngejaga Kehormatannya. kehormatannya. Iya, benar. Keren sih, mamanya keren. Maksudnya bisa ngedidik anaknya sampai semoga aku bisa ya Allah. Amin. Masih deg-degan banget ya. Kan maksudnya pergaulan maksudnya ya kita nggak menutup mata ya. Maksudnya pergaulan zaman sekarang kan kamu bisa tahu sendiri Iya. seperti apa gitu kan ya, yang seks bebas, anak-anak masih sekolah udah pacar-pacaran udah nggak karu-karuan pacarannya gitu loh. Dan sedangkan kamu maksudnya bisa ngejaga itu sih ya luar biasa Iya. gitu loh. Ya kan daripada keluarga malu, mending langsung aja nikah gitu kan. Gue usah Benar sih. lama-lama gitu. Benar itu udah paling benar sih. Maksudnya Iya. tapi nggak semua Orang. orang punya mindset seperti Iya. itu dan maksudnya secara internal gitu keluarga juga maksudnya kan ya kan beda-beda ya. Maksudnya Nah, perjalanan hidup orang beda-beda. Ada yang keluarganya broken home gitu Iya. kan, yang kurang kasih sayang. Orang tua orang sibuk, orang tuanya sibukin itu segala macam sampai anaknya nggak kekontrol kan banyak hal. Pergaulan bebas gitu kan jadinya. Dan apa ya kayak mencari jati diri sendiri, salah pergaulan itu segala macam kan banyak faktornya gitu ya. Dan kita nggak bisa ngejudge itu, kita harus cari tahu akarnya tuh di mana gitu loh. Dan tidak bisa yang lo salah gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan. Lo nggak baik, lo nih nggak benar, nggak bisa gitu. Karena pasti ada cerita di balik itu Iya, semua gitu. pasti ada sebab sama Ada alasnya. sebabnya betul, ada sebab akibatnya gitu. Ini keren sih, masih bisa ngejaga itu ya ampun. Iya. Aku juga alhamdulillah sejauh ini tuh masih bisa ngejaga keperawanan aku gitu loh. Oh iya. Aku geli sendiri. Enggak, udah nggak perawan. Oh. Anak satu. Oh iya, kirain masih single katanya. Single. Oh single. Cuma udah nggak perawan aja. Tapi udah punya anak satu. Udah punya. Oh, udah. Anak aku umur 5 tahun. Oh. Gitu. Tapi ya itu, aku happy banget punya anak. Ya, pokoknya nanti Happy-nya kalau- gimana? Happy banget. Jadi kayak nggak tahu ya naluri kita nih sebagai perempuan nih bakal kayak kayak muncul naluri keibuan gitu. Oh. Gue kan basicnya iya. biasa aja, maksudnya nggak yang suka banget sama anak kecil gitu, enggak Nah. gitu. Tapi pas punya anak tuh rasanya happy deh. Udah Kayak buat penyemangat kita gitu ya. benar. Maksudnya udah prioritas hidup lo ya itu anak udah. Iya.